Kisah dari kami untuk Bu Rektor. 2023 adalah tahun kami. Tahun pertama di mana kehidupan kami dimulai di perguruan tinggi. Kami memilih UGM. Tapi apakah UGM sudi untuk memilih kami? Bukan karena nilai kami tidak cukup. Bukan pula karena kami kurang pintar. Tapi karena katanya kami ini orang miskin. Tolong Bu Rektor, dengarkanlah keluh kesah kami. Bukankah kami juga berhak berpendidikan tanpa tersiksa finansial? Tolong Bu Rektor, dengarkanlah keluh kesah kami. Bukankah kami juga berhak memiliki masa depan yang cerah, meskipun modal kami tidak segunung? Berikut cerita dari kami dan juga orang tua kami. Ketika mengetahui UKT yang ditentukan tahun ini diterima ananda saya, UKT yang tidak bersubsidi sama sekali, otomatis kami bingung, sempat terpikir untuk mundur karena memang biaya itu luar biasa, di luar ekspektasi kami. Karena saya sebagai karyawan swasta memiliki gaji pokok yang sekitar 4 jutaan dan total penghasilan bersih kalau ada kerajinan segala macam saya cuma bisa mendapat 6 jutaan. Di detik-detik terakhir harus setor UKT yang tinggi tadi. Pihak perusahaan saya yang kebetulan mengetahui record kredibilitas anak saya dari kecil, alhamdulillah juara kelas dan terakhir menjadi siswa terbaik di SMA-nya. Mereka memberikan solusi dengan memberikan pinjaman kepada kami yang akhirnya bisa kami pakai untuk membayar UKT untuk tanpa subsidi tadi. Saya berharap ke depannya pihak UGM lebih bertoleransi dan memandang dari segala sisi untuk penetapan UKT sehingga tidak memberatkan para orang tua, khususnya orang tua yang berada di level menengah seperti kami. Karena ini betul-betul hampir memupuskan harapan anak-anak kita yang memiliki mimpi besar untuk bisa kuliah di universitas yang besar seperti UGM. Orang tua saya kan karyawan swasta. Nah, tapi karyawan swastanya itu adalah supir lepas, Kak. Jadi nggak selalu yang tiap hari pasti dapat kontekan gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang lagi mau wisata atau sebagainya, baru ayah saya dipanggil. Nah, itu rata-rata udah saya hitung sama ayah bareng-bareng. 1 bulannya 1,5 juta itu gajinya gitu kan. Nah, terus waktu saya menerima besaran UKT itu waduh, dapat yang cuma disubsidi 25%, Kak. Jadi angkanya kalau nggak salah masih sekitar 9 juta lebih. Nah, saya waktu itu luar biasa pusing, Kak. Bingung sekali membayarnya gimana, dan waktu yang dikasih tenggat kan 1 minggu ya. Tapi awalnya khawatir banget itu agak reda dikit gara-gara ternyata banyak keluhan juga yang sama. Artinya teman-teman banyak yang ngerasain juga kayaknya nggak sesuai, nggak pas dengan realitas yang ada gitu. Akhirnya saya ikuti aja lah, mau regulasinya gimana untuk kita pengajuan banding UKT. Saya ikutin. Nah, akhirnya disuruh ngisi berkas-berkas, terus aset-aset kepunyaan milik. Nah, akhirnya diturunin ke 6 juta. Tapi setelah saya diskusi sama ayah saya, kayaknya tetap belum ada biaya 6 juta buat bayar di tenggat waktu yang singkat itu kan, Kak. Lalai udah bingung gitu. Awalnya mau nggak jadi diambil UGM-nya. Tapi kok maneman banget. Aduh, diambil satu batas pembayaran UKT itu orang tua dari teman saya di SMP itu tiba-tiba nawarin saya untuk bayarin UKT pertama ini. Kalau untuk UKT pertama ini tetap istilahnya dalam tanda kutip kurang mampu, Kak, untuk membiayai sesuai dengan besaran yang ada gitu. Masih merasa belum sesuai, kurang tahu untuk kedepannya ini harus gimana juga, makanya masih ini kan khawatir dan was-was gitu, takut nunggak dan sebagainya. Gitu aja sih, Kak, mungkin.
UKT saya sebesar 5,7 juta, di mana ayah saya gajinya rata-rata per bulan tuh hanya 250.000. Orang tua saya sampai berhutang untuk membayar UKT. Saya jujur udah bingung harus berbuat apa lagi. Kami sampai harus menggadaikan beberapa perhiasan ibu yang seharusnya menjadi simpanan agar dapat membayar UKT. Kami sekeluarga hanya bertumbuh pada penghasilan ibu yang bahkan jumlahnya cuma cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari.